Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenka Valina Sizia Mesak dengan NIM E2110552, mahasiswa program pertukaran MBKM Universitas Juanda. Di sini saya akan mereview kembali materi perkuliahan mata kuliah hukum pidana pada pertemuan ke-7 yang membahas tentang bab 3 dan bab 4 KUHP. Yang pertama, metode pembaruan KUHP. Pertama ada evolusi atau evolusionis. Pembaruan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contoh UU nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, merubah pasal 542 dalam buku KUHP buku 3 menjadi pasal 303 dalam buku 2 KUHP. Yang kedua ada kompromis pembaruan yang dilakukan dengan cara menambah menyelipkan bab baru di dalam KUHP. Yang ketiga ada global pembaruan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun formal. Yang lalu ada periodisasi pembaruan KUHP, perubahan penambahan pembaruan UU hak pidana telah diatur dalam UU diantaranya UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Bab 4 itu ada hubungan sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama ada tujuan dari ajaran sebab akibat. Yang pertama untuk menemukan ada atau tidaknya tindak pidana. Kedua untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang akibat suatu tindak pidana. Yang ketiga ada ajaran kausalitas merupakan objektif dari tindak pidana. Yang keempat ditentukan unsur suatu perbuatan, diperlukan ajaran sebab akibat. Kedua ada teori ajaran sebab akibat kausalitas. Yang pertama ada teori conditio sine qua non atau teori syarat mutlak. Itu berasal dari Van Bury, Jerman. Tiap syarat atau sebab, semua syarat mempunyai nilai sama karena apabila tidak sama ada syaratnya akan lain. Yang kedua ada teori individualisasi, pembatasan antara syarat dengan sebab secara khusus yaitu memperkara tertentu saja mengambil pendapat sesudah kejadian post factum atau in concreto. Yang ketiga ada teori generalisasi, teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian ante factum atau in abstracto. Yang ini serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia yang menjadi akibat dari suatu peristiwa. Lalu ada tinjauan terhadap teori kausalitas, yaitu dari teori-teori di atas. Yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas, tetapi perlu adanya unsur kesalahan dari pelaku. Yang kedua ada teori adekuat dari Van Cleef, ini dianggap jiwa hukum pidana karena dapat melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang memperkosanya. Tapi kelemahan teori ini banyak menggunakan istilah yang kurang jelas. Sekian review materi pertemuan ke-7 hukum pidana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.